Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhaunal fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar Top FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Allah yang Maha Kuasa, untuk menjalankan aktivitas kita. Rasanya hari ini adalah hari istimewa, karena hari ini merupakan hari yang masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran manusia paling mulia di jagat raya, bulan Maulidur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sebagian ulama menganggap bahwa malam kelahirannya atau malam kelahiran baginda Nabi itu tidak kalah mulianya dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar. Karena adanya malam Lailatul Qadar sebagai malam diturunkannya Al-Quran, disebabkan adanya kelahiran Rasulullah sebagai penerima wahyu Al-Quran. Rasul yang dipercaya mengemban dan menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia di Mayapada atau di jagat raya ini. Demikian mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga dalam hadis qudsi diungkapkan, qala Allah Ta'ala li Adam laula Muhammad ma khalaqtuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Adam alaihi salam, jika tidak karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau wahai Adam, kata Allah. Dalam riwayat lain dikatakan, jika tidak karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Para pendengar yang berbahagia,
Di bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, umat Islam harus sadar dan harus kembali merapatkan barisan, meningkatkan ketakwaan dan merealisasikannya dalam realitas kehidupan, sehingga menjadi nyata apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia mengutus Rasulullah sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang sudah sepatutnya kita syukuri dengan cara memperbanyak baca sholawat dan menyenangkan kaum fakir miskin dengan bersedekah. Bahkan keberadaan rahmat itu mewajibkan kita selaku umat untuk menyambutnya dengan gembira. Kul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran surat Yunus ayat 58. Apakah yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat tadi? Apa bentuk rahmat itu? Para mufassir berbeda pendapat mengenai hal ini. Namun, dalam ulumul Quran diterangkan bahwa menafsirkan ayat dengan ayat Al-Quran yang lain merupakan bentuk penafsiran yang paling kuat. Karenanya, Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur menerangkan bahwa rahmat itu tiada lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini senada dengan kutipan Ibnu Abbas. Wa akhraja Abu Shaykh an Ibnu Abbas bil ayati qala fadlullahil ilmu wa rahmatuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa yang dimaksudkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu dan rahmatnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Di surat Al-Anbiya ayat 107. Maka menjadi jelas bahwa Rasulullah memang diciptakan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam jagat raya. Maka kalimat selanjutnya dalam surat Yunus di atas, atau surat Yunus yang tadi dibacakan, yang berbunyi, hendaklah mereka bergembira, secara otomatis memerintahkan kepada umat muslim menyambut gembira atas rahmat tersebut. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah pentingnya merasa bergembira menyambut kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Imam As-Suyuti yang hidup di antara 849 sampai dengan 910 Hijriah atau 1445 sampai 1505 Masehi, dalam Husnul Maqsad fi Amali Maulid memberikan petunjuk cara merayakan Maulid Nabi yang benar. Anna asla amalil maulidi alladhi huwa ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbar al-waridah wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati thumma yamuddu lahum simatun
ya'kulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalika minal bida'il hasanah allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dimi qadrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farahi wal istibsyari bimaulidihi syarif. Bahwa asal perayaan Maulid Nabi Muhammad yaitu manusia berkumpul membaca Al-Quran dan kisah-kisah teladan, kemudian menghidangkan makanan yang dinikmati bersama. Setelah itu mereka pulang. Itu yang dilakukan, tidak lebih. Semua itu termasuk bid'ah hasanah. Orang yang melakukannya diberi pahala karena mengagungkan derajat Nabi, menampakkan sukacita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad yang mulia. Hal pertama yang harus ada dalam perayaan sebagai bukti kegembiraan umat muslim atas kelahiran Rasulullah adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah sekaligus pedoman hidup bagi umat muslim. Hal yang kedua yang tidak boleh terlewatkan adalah bercerita tentang kisah Rasulullah yang penuh keteladanan. Teladan bagi pemuda, teladan bagi pedagang, teladan bagi seorang suami, teladan bagi seorang pemimpin, dan juga bagi segenap umatnya. Para pendengar yang budiman, jika kita merasa gembira akan kedatangan Rasulullah, itu pertanda kita mencintainya. Biasanya orang yang cinta akan selalu berharap berjumpa dengan yang dicintai. Sebagaimana layaknya pemuda yang baru merasa gandrung dengan sang kekasih. Ingin selalu bertemu walaupun hanya dalam mimpi. Begitupun seseorang yang rindu akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia pun selalu ingin bertemu. Meskipun kegembiraan dan cinta kita adalah dua hal yang berurusan dengan hati, namun cinta dan gembira itu dapat dibuktikan secara indrawi. Ada beberapa rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai alat penimbang kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, yang pertama, siapa yang cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pastilah orang yang taat kepada Rasulullah. Artinya, orang itu pasti akan menjalankan segala peraturan syariatnya. Faman ahabba ayyanala ru'yatan Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa menginginkan dapat melihat Rasulullah, hendaklah ia mencintai beliau dengan kecintaannya yang menggebu, hubban syadida. Wa alamatul hubb al-itta'atu fi sunnati. Adapun tanda cinta kepada beliau adalah mengikuti sunnahnya yang mulia. Maka taat kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bukti nyata kecintaan kita kepadanya. Dan ketika seorang hamba telah taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti ia telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman yu'ti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak menjalankan syariatnya, berarti orang itu adalah pembohong. Mengaku cinta tetapi tidak menjalani syariatnya sama saja bohong atau dia adalah seorang pembohong. Barang siapa mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnati tetapi tidak mengikuti sunnahnya, fahuwa kadzabun, berarti ia adalah pembohong. Rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai alat penimbang kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua adalah seringnya membaca sholawat. Sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha menerangkan hal ini, bahwa barang siapa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka ia akan memperbanyak baca sholawat kepadanya. Aktsaru binas salati alaihi. Wa samratuhu, adapun buahnya, buah membaca sholawat itu al-wusul ila syafaati, adalah memperoleh syafaat beliau dan menyertainya di surga. Selain berfungsi sebagai penanda cinta, sholawat kepada Rasulullah juga merupakan tanaman yang buahnya adalah syafaat di surga kelak. Tanda ketiga, tanda atau rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai alat penimbang kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga ialah barang siapa yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti ia akan memperbanyak mengingat beliau, mengingat berbagai kisah hidupnya, mengingat kepahlawannya, mengingat kebijaksanaannya. Selain mengingat kisah hidupnya, mengingat kepahlawanannya, dan mengingat kebijaksanaannya, maka orang yang mencintai Rasulullah itu tidak akan lupa meneladaninya. Setelah dia tahu kisah hidup Rasulullah, setelah dia tahu kepahlawanan Rasulullah, setelah dia tahu kebijaksanaan Rasulullah melalui kisah-kisah yang diceritakan oleh para ustadz, oleh para mubaligh atau oleh gurunya, melalui majelis-majelis, melalui peringatan Maulid Nabi, atau melalui apapun tentang kisah hidup Rasulullah, maka orang tersebut selain mengingat kepahlawanan, mengingat kebijaksanaan, dan mengingat kisah hidupnya, maka dia pun tidak akan lupa meneladaninya sekuat tenaga. Jika Rasul adalah seorang yang jujur, maka dia pun akan berusaha untuk hidup jujur. Jika tahu dalam kisahnya Rasulullah itu ialah seorang yang amanah, maka dia akan berusaha untuk hidup amanah. Jika dia tahu atau seseorang tahu tentang kebijaksanaan Rasulullah, maka dia pun akan berusaha untuk hidup bijaksana. Barang siapa mencintai sesuatu, pastilah ia akan banyak menyebutnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, akhirnya cinta kita kepada Rasulullah
sebenarnya dapat dibuktikan dalam kehidupan keseharian. Apalagi di musim penghujan, musim banjir seperti sekarang ini. Di dalam TV, di dalam televisi ya, di dalam surat kabar atau di dalam radio, dari media massa, dari media sosial, banyak berita-berita tentang musibah-musibah yang melanda saudara-saudara kita di berbagai penjuru atau bahkan mungkin di dekat dengan tempat kita berada, di mana banyak sekali keluarga dan saudara seiman yang memerlukan bantuan kita, baik bantuan tenaga maupun bantuan material. Inilah saatnya membuktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan meneladani beliau sebagai penolong yang lemah, dengan meneladani beliau sebagai seorang yang bijaksana, dengan meneladani beliau sebagai pemimpin yang amanah, pribadi yang amanah, yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain atau kepentingan umatnya daripada kepentingan pribadi atau golongan. Mari kita jadikan musim penghujan di bulan Maulid ini sebagai rahmat bagi kita semua. Rahmat karena kita memiliki peluang untuk membuktikan cinta kita dengan bersedekah dan beramal soleh kepada yang membutuhkan. Dan bantuan itu benar-benar merupakan rahmat bagi mereka yang membutuhkan. Para hadirin yang budiman, mari kita berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan bangsa kita semua. Mudah-mudahan bangsa kita selalu dalam keadaan aman dan sentosa, sehingga kita semua bisa beribadah dengan tenang dan damai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radha Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin waradu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wakhdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'anna al-bala'a wal waba'a wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihana ma dhahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammata ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Para pemirsa yang budiman, sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi para pendengar semua. Saya ucapkan permohonan maaf atau mohon maaf kepada pada pendengar sekalian apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para pendengar semua. Saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya dan mohon maaf atas segala kekhilafan atau kealpaan saya. Semoga semuanya bisa memaklumi. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Radio Top